Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM di Kota Jakarta. Kali ini Ruda TPM berada di kawasan transit Duku Atas. Hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 pukul 10 lewat 15 menit. Suasana terowongan Kendal di pagi hari penuh dengan warga yang transit ya. Ada yang ke MRT, ada juga yang langsung direct menuju tempat kerja di sekitar kawasan Tamrin dan Sudirman. Nah, apa yang terbaru minggu-minggu ini teman-teman di perekonomian Indonesia? Apakah meroket? Ataukah masih suram-suram saja? Nah, teman-teman, per hari Selasa lalu ya, Roda TPM, kita sama-sama mengetahui bahwa ada update terbaru dari BPS mengenai indikator ekonomi makro untuk kuartal 2, yaitu pertumbuhan ekonomi melalui rilis BPS hari Selasa lalu ya teman-teman. Nilainya berapa atau angkanya berapa? Indonesia meroket atau bagaimana? Nah, pertumbuhan ekonomi atau GDP per kuartal 2 2025 adalah 5,12% ya teman-teman. Artinya ada kenaikan ya dari kuartal pertama yang saat itu 4,87%. Wah, cukup jauh ya teman-teman. Jadi capaian atau kinerja ekonomi kuartal 2 ini di luar konsensus pasar ya. Jadi ekonom-ekonom dan pelaku pasar yang misalnya di bursa saham Indonesia, BEI ya, bursa efek Indonesia, memprediksi bahwa capaian ekonomi atau kuartal kedua ini hanya sekitar 4,78 sampai di bawah 5% ya teman-teman. Namun agak mengejutkan, capaian ekonomi ini melalui konsensus pasar justru berbeda dengan rilis BPS yang cukup jauh ya, 5,12% untuk pertumbuhan ekonomi periode April, Mei, Juni teman-teman ya. Jadi agak mengagetkan ya teman-teman. Kabarnya pertumbuhan tersebut dicapai dari sektor-sektor, salah satunya adalah sektor manufaktur yang pertumbuhannya di angka 4,97%. Ada juga sektor jasa lainnya teman-teman ya, yang kabarnya juga pertumbuhannya cukup baik. Jadi Ruda TPM kalau melihat sektor-sektor yang mendukung diantaranya adalah keberadaan dari beberapa libur nasional pasca Lebaran, termasuk juga libur bersama ya. Ada beberapa libur yang berderet, diantaranya libur nasional Islam ya, Tahun Baru Islam, kemudian ada juga libur kenaikan Isa Al-Masih ya, yang diklaim oleh BPS sebagai penyumbang dari kenaikan sektor jasa lainnya ya teman-teman, transportasi diantaranya. Sementara kalau melihat dari fenomena yang berlangsung di kuartal kedua ini teman-teman ya, termasuk juga yang baru-baru ini, fenomena Rojali, rombongan jarang beli, dan juga Rohana, rombongan hanya nanya di mal-mal menghinggapi perekonomian Indonesia, khususnya di kawasan Jabotabek. Jadi agak sedikit kontradiktif ya. Bahkan termasuk juga di awal Agustus 2025 ini, Purchasing Manager Index di tanggal 1 Agustus menyampaikan bahwa Indonesia mengalami non-ekspansif 4 bulan berturut-turut mulai bulan April, Mei, Juni, Juli. Artinya data-data yang disampaikan oleh BPS agak sedikit kontradiktif dengan kondisi pasar yang terjadi. Jadi ini sebenarnya layak dipercaya, skeptis, atau diterima. Jadi sejauh ini ekonom dan para pelaku pasar agak resisten ya, dan berusaha mengcounter apa yang dirilis oleh BPS ini. Namun sepertinya dari kalangan dari kalangan pemerintah sendiri, ada Menteri Keuangan, ada juga Menteri Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, serta dari Dewan Ekonomi Nasional Bapak Luhut Panjaitan berupaya mengcounter dan menguatkan rilis BPS ini. Namun kita lihat sendiri ya, fakta-fakta di lapangan, Indonesia didera dengan sentimen negatif. Ada Rojali dan Rohana, ada juga PHK yang masih berlangsung, yang justru akan menjadi penyumbang dari
daya beli atau konsumsi masyarakat. Nah, di sektor pengeluaran kabarnya konsumsi masyarakat menyumbang 54% kurang lebih ya dalam PDB kuartal kedua ini. Nah, padahal indeks keyakinan konsumen walaupun masih di angka 100 lebih, namun justru fenomena rohana dan rojali ini menjadi bukti nyata bahwa konsumsi masyarakat masih selektif terhadap hal-hal yang bersifat jangka pendek ya, seperti makanan dan minuman. Sementara untuk durable goods yang seperti hanya elektronik, kendaraan bermotor, ataupun barang-barang yang bersifat tahan lama, furniture gitu ya, tidak terlihat ya progresnya. Bahkan di laporan dari GIAS, yaitu sebuah eksibisi atau pameran kendaraan bermotor tahunan di tahun 2025 yang berlangsung bulan Juli lalu, kondisinya adalah rohana dan rojali juga. Jadi pengunjungnya banyak yang berkunjung ke pameran GIAS, jadi Gaikindo International Indonesia Exhibition ya teman-teman, otomotif exhibition ini teman-teman. Jadi pameran mobil tahunan yang berlangsung biasanya bulan Juli, bulan Agustus tersebut, kunjungannya masif namun transaksinya justru menurun. Jadi agak sedikit kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh BPS dengan data pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12%. Jadi kita ingin melihat sejauh ini, kalau melihat pemerintah agak-agak optimis. Sementara BPS juga sempat merilis di sebelumnya bahwa ada penurunan jumlah angka kemiskinan yang sempat ditunda juga pengumumannya, dan ini juga agak kontradiktif dengan kondisi yang berlangsung di masyarakat. Jadi sudah ada 2 data dari BPS yang agak dipertanyakan dan diragukan validitasnya. Oke, kita akan lihat nanti ke depan ya sejauh mana angka ini valid hingga akhir tahun. Demikian teman-teman, Rudal FM sedikit mengulas apa yang terjadi di pekan-pekan lalu.